harta yang melimpah yang banyak, kuncinya Allah kasih, ya. Allah berikan di Al-Quran. Tidak usah cari-cari kemana-mana. Cukup mau amalkan amalan-amalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, ya. Allah berikan harta yang banyak. Kalau kita ingin duit yang banyak lah, uang yang banyak, ya, harta yang melimpah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat, teman-teman sekalian, ya, kita sambung lagi perbincangan kita seputar kemarin, ya, kita bahas bahwa jika ingin mendapatkan kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia, maka harus mohon ampun kepada Allah dan harus bertaubat. Jadi kalau pengen hidup enak itu banyakin taubat, ya, taubat. Minimal, kenapa? Karena Allah itu sayang, ya, sama orang yang berbuat, ya, walaupun manusia tempatnya salah, ya, dan dosa. Tidak ada yang luput. Tapi Allah senang ketika hambanya terus beristighfar. Setiap kali terpeleset, berdosa, kemudian istighfar. Bahkan sampai kita melaksanakan sholat taubat, itu Allah senang, ya. Jadi Allah senang kepada hambanya yang kembali kepada Allah dengan jalan taubat. Maka ada nasihat yang luar biasa, ya. Setiap kali berbuat dosa, satu kesalahan, sebisa mungkin kita melaksanakan sholat taubat. Jadi satu kesalahan langsung sholat taubat. Makanya kuncinya ingin mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan jodoh, mendapatkan rizki yang melimpah, ketentraman, kesejahteraan, ya, semua yang kita butuhkan Allah berikan. Ya, ingat, yang kita butuhkan, ya, bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Bisa jadi, ya, yang kita inginkan pun yang kita butuhkan, ya. Bisa juga yang kita inginkan tapi tidak kita butuhkan, itu bisa juga tidak baik untuk kita. Tapi yang jelas semua kebutuhan, semua yang dibutuhkan oleh hambanya yang mau bertaubat kepada Allah pasti akan Allah berikan, ya. Nah, maka dengan jalan itulah, ya, dengan jalan itulah. Jadi berbicara seputar tentang bagaimana, ya, kita kembali kepada Allah. Janji Allah pasti, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji, ya. Cuma kita mau tidak kita ini benar-benar kembali kepada Allah, ya. Kalau Allah sudah pasti tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kata Allah, hambaku yang mau bertobat pasti akan aku berikan, ya, mataan hasanah, ya, berupa harta yang baik, harta yang melimpah, ya. Kita bahas, ya, sedikit bahwa ada janji Allah pula, ya, di surah Nuh, ya, ayat ke-11. Kita bacakan janjinya dulu, ya, nanti akan kita apa sih yang dilakukan sehingga mendapatkan janji Allah. Jadi janji Allah di ayat ke-11 surah Nuh ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, ya. Jadi mungkin, ya, hujan itu kan rizki, ya. Bayangkan saja paceklik tidak ada hujan, panas, kemudian air pun sulit, ya. Manusia hanya membutuhkan air, limpahan keberkahan hujan dari langit, ya, yang memang itu dari Allah, ya, hakikatnya. Maka ketika belum turun hujan beberapa bulan, ya, ini yang cara yang bisa dilakukan adalah, ya, amalan ini, gitu, agar Allah turunkan hujan. Ternyata bukan cuma hujan, mengamalkan amalan ini bukan cuma hujan yang akan Allah turunkan, ya. Ternyata amalan ini juga di ayat yang ke-12, ya, wa yumdidkum bi amwal. Janji Allah, dia akan memperbanyak harta. Yang pertama, amwal itu jama dari mal. Yumdid itu melipat gandakan, ya, dilipat gandakan, dibanyakan. Apa hartanya? Kalau mungkin kita punya harta sekian, oleh Allah dilipat gandakan. Artinya
orang yang ingin mendapatkan harta yang melimpah yang banyak, kuncinya Allah kasih, ya. Allah berikan di Al-Qur'an. Tidak usah cari-cari kemana-mana. Cukup mau amalkan amalan-amalan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, ya. Allah berikan harta yang banyak. Kalau kita ingin duit, duit yang banyak lah, uang-uang yang banyak, ya, harta yang melimpah, ada ternyata ilmunya, ada ternyata, ya. Wabanina, yang kedua, ya, bukan cuma harta, ternyata anak juga diperbanyak. Ternyata mungkin ini bagi orang yang belum memiliki momongan, ya, anak itu luar biasa, ya, rizki dari Allah. Jadi mungkin orang berikan kelimpahan harta, tapi belum diberikan anak keturunan, ya. Karena anak keturunan pun ini merupakan limpahan anugerah, ya, harta yang Allah berikan. Maka bagi orang yang belum memiliki anak, ya, bisa diamalkan amalan ini agar bisa, ya. Terlepas dari itu, ada doa-doa para nabi, ya, yang meminta anak kepada Allah, keturunan, ya. Nah, ini harta dan anaknya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah, ya, akan mengadakan kebun-kebun untukmu, ya. Wa yaj'al lakum jannat. Jannat ini jamak dari basatin, bustan. Bustan itu kebun. Nah, nanti Allah kasih kebun, ya. Kebun, ya, mungkin kalau dikonversi bahasa ini tuh kebun, bisa aja kebun itu kan menghasilkan pohon-pohon, tumbuhan, buah-buahan. Ya, mungkin usaha-usaha yang akan lancar usahanya, itu bisa di konteks seperti itu, ya. Wa yaj'alakum anharo, dan Allah pun mengadakan sungai-sungai. Sungai yang mengalir, ya. Artinya sungai yang mengalir ini rizki, ya. Artinya sungai ini diibaratkan sesuatu yang tidak akan pernah habis karena mengalir. Jadi usahanya itu lancar, mengalir seperti air sungai, ya. Jadi bukan cuma dikasih kebun, tapi dikasih perairannya untuk mengairi kebunnya, untuk mengairi sawahnya. Ya kan, kalau hanya punya sawah tapi tidak ada airnya, itu pun, ya, tidak harus nunggu hujan, ya. Ya, tapi ini lengkap. Allah turunkan hujan, kemudian Allah banyakkan hartanya, Allah lipat gandakan hartanya, uangnya, asetnya. Allah berikan anak-anak keturunan, kemudian Allah berikan juga kebun-kebun, ladang usaha, ya. Tidak mesti berbentuk kebun, ya. Apapun lah itu, bisa kontrakan, bisa apartemen, bisa rumah, bisa perumahan. Nah, itu yang bisa menghasilkan uang, ya. Kemudian mengadakan sungai-sungai. Sungai ini artinya mengalir, ya. Artinya melimpah ruah, ya. Jadi apa kuncinya bisa mendapatkan janji Allah yang luar biasa di dunia ini, ya? Kuncinya ternyata cuma satu. Allah nyatakan, ya, di ayat ke-10. Fakultus tagfiru rabbakum. Kata Allah, istagfiru, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kuncinya sama seperti yang kemarin kita bacakan, ya, di surat yang kemarin, bahwa orang yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, maka janjinya luar biasa. Jadi di surah Nuh ini, orang yang mau istighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah, ya, menghentikan perbuatan dosa, maksiat, kemudian belajar mulai menjalankan ketaatan, ya. Pertama, Allah berikan hujan yang lebat, ya, sebagai tanda rizki yang melimpah artinya, ya. Kemudian Allah lipat gandakan asetnya, hartanya. Kemudian Allah juga yang belum punya anak, Allah berikan anak, ya. Kemudian Allah berikan kebun-kebun beserta, ya, beserta air yang ada di sungai untuk menyirami kebun-kebun dan sawahnya. Itu luar biasa. Nah, maka dari itu, ya, ini menjadi sebuah solusi, ya, untuk kita yang, ya, barangkali masih ada tunggakan, barangkali ada bayaran, ya, barangkali ada sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang harus kita
bayarkan ya, atau yang punya hutang, yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, yang ingin cita-citanya belum terpenuhi ya, atau yang masih kekurangan dalam apa namanya kebutuhannya. Nah, itu bisa diamalkan, perbanyak istighfar, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Kita sama-sama saling belajar untuk mendapatkan hikmah-hikmah, mendapatkan dan mengamalkan ya ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena doa Rasul pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan dan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.